Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak Ibu guru semua. Sebelum kita mulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami hari ini mau mendengarkan renungan pagi. Tolong berkati kami semua dan guru yang akan mengajar renungan pagi kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladangnya Tuhan. Selanjutnya adalah jamahan Tuhan. Tuhan
Silakan. Tes. Terima kasih untuk kelas 2 dan Abraham yang sudah melayani pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Bapa senantiasa menyertai kehidupan kami semuanya. Saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami semuanya. Awal sampai akhir renungan pada pagi hari ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Anak-anak, firman tema pada pagi hari ini, Saulus berjumpa dengan Tuhan. Siapakah Saulus yang akhirnya menjadi murid Tuhan? Ia berasal dari Tarsus. Perilakunya sebelum mengikut Yesus, karena dia orang yang terkenal dekat dengan para imam besar, pembesar kerajaan, ia dengan mudahnya menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa itu dilakukan oleh Saulus? Karena dia punya dekengan dari pusat, gitu ya, istilahnya begitu. Padahal itu sebetulnya tidak baik. Ketika Saulus melakukan perjalanan ke Damsyik, itulah mendekati kota Damsyik, tiba-tiba memancarlah sebuah sinar yang sangat besar, menyala-nyala, yang membuat Saulus menjadi silau. Tuhan menampakkan wajahnya kepada Saulus dengan tujuan supaya Saulus bertobat. Bertobat artinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Belajar berjalan ke arah yang lebih baik, berjalan berbuat ke arah yang lebih baik. Apa? Mengajak orang-orang percaya kepada Tuhan. Tidak gampang. Banyak
banyak sekali rintangan yang dihadapi Saulus. Setelah Tuhan menampakkan wajahnya, itulah anak-anak, dia menjadi rebah dan buta matanya selama 3 hari. Karena kegelapan itulah mengingatkan dia, aku ini orang yang berdosa, termasuk kita semuanya. Semua manusia mempunyai kekurangan. Tapi mari kita perlengkapi kekurangan itu dengan kebaikan, dengan perbuatan yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Caranya bagaimana? Dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan masing-masing. Yang bisa memuji nama Tuhan, ayo gunakan dengan baik. Diasah. Keliru tidak hari ini, mari di bulan berikutnya belajar untuk tidak keliru lagi. Yang pinter organis, mari diasah. Tidak harus disuruh-suruh oleh Bapak dan Ibu guru, tetapi tunjukkan, aku bisa. Masing-masing orang mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. Bukan menghina, bukan mengejek, tapi Tuhan akan memampukan kita diberikan yang terbaik sesuai dengan takaran dan ukuran masing-masing. Ingat, apapun yang kita lakukan, baik kata-kata kita, jangan sampai melukai orang lain. Pedes ngomongnya, gitu ya. Ngomong dengan mama yang enak. Kalau minta sesuatu ke orang tua, ngomongnya yang baik. Nggak usah dengan nada tinggi, ngeyel, apalagi mama dan papa akan ngomong begini, iya, nanti kalau punya duit, nanti kalau punya uang, mama berikan. Mesti kok mama itu. Nah, itulah anak-anak. Tanpa kita sadari, kekurangan itu ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana caranya? Kita mau belajar, kita harus berhati-hati menggunakan mulut dan lidah kita supaya tidak melukai orang lain. Tirulah Saulus yang awalnya berbuat jahat, ingin selalu membunuh, tetapi dia diperlengkapi oleh Tuhan menjadi orang yang baik, yang memberikan contoh, yang mengajak semua orang yang ada di Damsyik untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita berdoa, kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.